Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitrianti Dayan Pratama dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Perbedaan Kejadian Stunting kelompok usia 6 hingga 24 bulan yang mendapatkan ASI saja dengan ASI ditambah susu formula di Kelurahan Sukakarya, Kota Sukabumi. Pertama, dari latar belakangnya terlebih dahulu, bahwa pertumbuhan dan perkembangan selama masa bayi membutuhkan nutrisi yang seimbang. Nutrisi yang tidak memadai memiliki konsekuensi fungsional yang merugikan pada anak, terutama tumbuh kembang yang terhambat. Secara global, ada 149 juta anak usia 5 tahun yang mengalami stunting, 49 juta wasting, dan 40 juta overweight. Proporsi kematian balita yang disebabkan oleh stunting mencakup 30% dari seluruh kematian anak balita. Anak dikatakan pendek atau stunting jika tingginya berada di bawah negatif 2 standar deviasi dari standar WHO. Proporsi status gizi sangat pendek dan pendek baduta menurut provinsi pada tahun 2018 secara keseluruhan bahwa di Indonesia ini terdapat 29,9 yang mengalami stunting, di mana Jawa Barat sendiri masih mencakup angka yang cukup tinggi pada kejadian stuntingnya, khususnya Kelurahan Sukakarya, Kota Sukabumi ini, yang dimana wilayahnya itu tidak luas, yang satu kelurahannya itu hanya terdapat satu puskesmas, namun kejadian stuntingnya itu masih mencakup angka yang sangat tinggi, yang dimana rumusan masalah dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan kejadian stunting pada kelompok usia 6 hingga 24 bulan yang mendapatkan ASI saja dengan ASI ditambah susu formula. Yang kedua, tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan kejadian stunting pada kelompok usia 6 hingga 24 bulan yang mendapatkan ASI saja dengan ASI ditambah susu formula. Lalu untuk subjek penelitiannya ini dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok usia 6 hingga 24 bulan yang mendapatkan ASI saja dan kelompok usia 6 hingga 24 bulan yang mendapatkan ASI ditambah susu formula. Untuk sampel penelitiannya, di mana jumlah sampel yang digunakan dihitung dengan menggunakan cara uji beda 2 proporsi, yaitu chi-square, didapatkan 96 sampel, di mana pemilihan sampelnya itu dengan metode konsekutif non-random sampling. Adapun metode penelitiannya, di mana menggunakan analitik komparatif dengan pendekatan cross-sectional control group design. Pengumpulan data diambil dari rekam medis, hasil pengukuran panjang badan, dan data kuesioner mengenai pemberian ASI. Hasil penelitiannya, yang pertama itu karakteristik subjek penelitian berdasarkan jenis kelamin, di mana dari 96 kelompok usia 6 hingga 24 bulan, sebagian besar responden berjenis kelamin perempuan, yaitu 54 anak, dan laki-laki itu 42 anak. Lalu yang kedua itu deskriptif statistik usia, di mana rata usia yang diberi ASI saja, yaitu 15 bulan, dan yang diberi ASI ditambah susu formula, rata usianya adalah 17 bulan. Lalu distribusi frekuensi kejadian stunting, di mana dari hasil keseluruhan yaitu 96 kelompok, sebanyak 16 orang yang mengalami stunting dan 80 orang yang tidak mengalami stunting. Lalu hasil penelitian dari 96 kelompok juga yang mengalami stunting itu rata usianya adalah 15 bulan, dan yang tidak mengalami stunting rata usianya adalah 16 bulan. Lalu perbedaan kejadian stunting yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan didapatkan bahwa yang mengalami stunting 7 orang berjenis kelamin laki-laki dan 9 orang berjenis kelamin perempuan dari 16 kelompok usia 64 bulan yang mengalami stunting. Lalu perbedaan kejadian stunting yang mendapatkan ASI saja dengan ASI ditambah susu formula didapatkan dari 48 responden yang diberikan ASI saja, bahwa sebanyak 10 orang yang mengalami stunting, dan dari 48 responden yang diberikan ASI ditambah susu formula sebanyak 6 orang yang mengalami stunting. Kesimpulannya, di mana didapatkan kejadian stunting pada kelompok usia 6 hingga 24 bulan lebih banyak pada
yang berjenis kelamin perempuan dibandingkan dengan laki-laki, walaupun perbedaannya tidak bermakna. Lalu kejadian stunting lebih besar pada kelompok yang mendapatkan ASI saja dibandingkan dengan kelompok yang mendapat ASI ditambah susu formula, walaupun perbedaannya tidak bermakna. Dan tidak terdapat perbedaan yang bermakna pada kejadian stunting antara kelompok usia 6 hingga 24 bulan yang mendapatkan ASI saja dengan ASI ditambah susu formula di Kelurahan Sukakarya, Kota Sukabumi. Adapun sarannya, yang pertama itu saran akademis, di mana dengan hasil penelitian ini disarankan untuk peneliti lainnya yang ingin melakukan penelitian dengan topik yang sama agar memperhatikan faktor lain yang berpengaruh terhadap status nutrisi, yang dimana tujuannya untuk mengetahui penyebab lain dari stunting. Lalu saran praktisnya ini, di mana penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi mengenai pentingnya asupan nutrisi yang baik dari sejak lahir dengan mengoptimalkan pemberian ASI eksklusif maupun susu formula apabila ASI tidak memungkinkan diberikan, serta asupan makanan tambahan setelah 6 bulan yang memadai sehingga kebutuhan nutrisi pada anak dapat tercukupi dengan baik. Dan ibu lebih memperhatikan kembali asupan gizi saat kehamilan maupun setelah kelahiran agar dapat menghasilkan kualitas ASI yang baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim, di mana pemaparan hasil penelitian saya setelah selesai dilakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.